Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Satrio Wibowo dengan NIM 231467. Saya berasal dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi mengenai mengintegrasikan perspektif hukum masyarakat bersahaja. Baik, di sini dimulai dari mengapa hukum perlu bersahaja. Dalam perkembangannya, sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup mendasar, yakni adanya kesenjangan antara hukum yang bersifat formal, birokratis, dan cenderung rumit dengan kebutuhan serta realitas sosial di masyarakat, terutama pada tingkat akar rumput grassroots. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang semula bertujuan menciptakan tertib hukum dalam praktiknya justru mengakibatkan semakin kompleksnya proses legislasi dan semakin jauhnya jarak antara produk hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan seringkali menghadapi kesulitan saat berhadapan dengan birokrasi perizinan, sistem hukum pertanahan, dan berbagai regulasi formal lainnya. Masyarakat umum memerlukan hukum yang sederhana, mudah dipahami, dan mampu menyentuh langsung persoalan keseharian mereka. Disinilah urgensi untuk mengintegrasikan perspektif yang disebut sebagai hukum masyarakat bersahaja ke dalam analisis hukum. Istilah bersahaja dalam bahasa Indonesia merujuk pada sesuatu yang sederhana, apa adanya, tidak berlebihan, dan tidak berbelit-belit. Dalam konteks hukum, perspektif ini mengajak kita untuk memandang bahwa hukum tidak harus selalu berupa aturan-aturan yang rumit, birokratis, dan penuh prosedural formal, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk yang sederhana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara adil, efisiensi, dan manusiawi. Pendekatan ini erat kaitannya dengan konsep hukum progresif yang digagas oleh almarhum Profesor Sacipto Raharjo, yang mana hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, serta harus mampu menjawab rasa keadilan masyarakat secara substantif, bukan hanya prosedural. Di sini solusi yang ditawarkan adalah perspektif hukum masyarakat bersahaja. Nah, lalu di sini saya meninjau kerangka teori hukum masyarakat bersahaja dan mendapatkan tiga pilar hukum masyarakat bersahaja. Yang pertama ada hukum progresif dari Sacipto Raharjo, lalu yang kedua ada karakteristik kesederhanaan dalam hukum adat, lalu yang ketiga ada pluralisme hukum sebagai ruang bagi hukum kesederhana. Sorry, maaf, pluralisme hukum sebagai ruang bagi hukum sederhana untuk diakui. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Hukum progresif menurut Sacipto Raharjo adalah bahwa hukum progresif lahir dari kegelisahan terhadap pendidikan hukum dan praktik penegakan hukum yang terlalu dogmatis, logis formal, dan tertutup, sehingga seringkali tertinggal oleh perkembangan sosial yang dinamis. Bagi Sacipto, hukum progresif menuntut keberanian untuk keluar dari belenggu legal positivism yang kaku dan mulai memandang hukum sebagai law in the making, sebuah proses yang terus menjadi, bukan produk jadi yang selesai. Lalu yang kedua, ada hukum adat yang sederhana. Di sini saya akan menghubungkan karakteristik hukum adat yang sederhana dan bersahaja. Konsep bersahaja sejatinya sudah lama kita kenal dalam studi hukum adat. Para ahli antropologi hukum sejak tahun 1940-an sampai 1950-an telah mempertanyakan apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional, dan kesukaan. Sorry, maaf, maksud saya kesukuan. Bagaimanakah hukum berwujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat tersebut? Namun sayangnya ada persepsi keliru yang menganggap bahwa kehidupan masyarakat bersahaja semata-mata diatur oleh adat istiadat sehingga seolah-olah tidak ada hukum di sana. Lalu yang terakhir ada pluralisme hukum menciptakan ruang bagi hukum bersahaja. Konsep pluralisme hukum atau legal pluralism yang dikembangkan oleh sosiolog Portugis Boaventura de Sousa Santos memberikan landasan teoritis yang kuat mengapa hukum masyarakat bersahaja penting untuk diakui. Pluralisme hukum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai situasi
di mana dua atau lebih sistem hukum berdampingan dalam masyarakat yang sama. Di Indonesia, kondisi ini sudah lama menjadi kenyataan. Di samping hukum negara, terdapat pula sistem hukum Islam dan sistem hukum adat yang merupakan hukum asli di Indonesia. Lalu di sini saya menganalisis dari sebuah artikel, ini berupa identitasnya, judulnya yaitu Repositioning Village Laws, a Strategic Imperative for Strengthening Local Autonomy dari Jurnal Internasional Pancasila dan Global pada tahun 2025, dapat diakses di link ini. Lalu permasalahan yang diangkat ada 3 poin. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengabaikan peraturan desa dari hierarki perundang-undangan. Yang kedua ada desa diberi otonomi tapi hasil aturannya tidak diakui secara formal. Lalu yang ketiga ada dibutuhkannya reposisi strategi peraturan desa. Di sini saya mendapatkan ringkasan dan temuan utama dari artikel tersebut. Ada 3 temuan yang saya dapatkan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Undang-Undang tahun 2011 nomor 12 memang dirancang untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, namun dalam praktiknya, hierarki yang terlalu kaku justru mengabaikan realitas bahwa di tingkat desa, kehidupan masyarakat jauh lebih dinamis daripada yang diatur oleh undang-undang pusat. Hukum desa seringkali lebih efektif karena dekat dengan warga, cepat dalam pengambilan keputusan, dan mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat setempat. Temuan yang kedua, pengabaian peraturan desa dari hierarki perundang-undangan menyebabkan dilema hukum yang serius. Di satu sisi, undang-undang desa memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, di sisi lain, ketika peraturan desa tersebut bentrok dengan regulasi di atasnya, misalnya peraturan daerah atau peraturan peraturan menteri, maka peraturan desa otomatis kalah karena tidak disebut dalam hierarki. Ini adalah bentuk birokratis kehidupan desa yang ironis. Desa diberikan otonomi, tetapi hasil otonomi tersebut tidak sepenuhnya diakui. Lalu temuan yang ketiga, artikel ini menyentuh isu sentral tentang siapa yang sebenarnya berhak menentukan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Apa hanya negara pusat atau masyarakat lokal melalui musyawarah dan kebiasaan mereka juga memiliki legitimasi untuk membentuk aturan yang mengikat secara moral dan sosiologis. Pertanyaan ini langsung mengarah pada perlunya perspektif hukum masyarakat bersahaja untuk menjawabnya. Di sini saya menganalisis kritis dengan perspektif hukum masyarakat bersahaja. Kritik terhadap hierarki yang kaku ada 2 poin. Yang pertama, hukum negara terlalu berbelit dan birokratis. Lalu yang kedua ada mengabaikan prinsip proportionality of rules. Aturan dengan dampak lokal seharusnya cukup disederhanakan. Lalu ada kritik terhadap peraturan desa sebagai wujud hukum progresif. Ada 2 poin. Yang pertama lahir dari musyawarah warga, bukan dari birokrat Jakarta. Lalu yang kedua, cepat, murah, dan mudah dipahami. Inilah ciri hukum yang bersahaja. Mengapa diabaikan? Karena sistem hukum negara masih menganut weak legal pluralism. Hukum negara superior, hukum lokal inferior. Sini ada tabel perbandingan antara hukum negara dan hukum bersahaja. Sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada sumber, proses, karakter, akses, kecepatan respon, dan kekuatan mengikat. Saya akan menjelaskan melalui tabel saja. Sumber dari hukum negara itu peraturannya tertulis secara hierarkis. Sedangkan hukum masyarakat bersahaja itu kebiasaan musyawarah desa. Lalu aspek proses, kalau hukum negara itu panjang dan birokratis, sedangkan hukum masyarakat bersahaja itu lebih singkat dan partisipatif. Karakternya, hukum negara itu kaku dan formal, sedangkan hukum masyarakat bersahaja itu fleksibel dan substantif. Lalu kalau dari akses, hukum negara itu cukup sulit karena bahasa hukum itu lumayan sulit untuk dipahami oleh warga-warga biasa, sedangkan hukum masyarakat bersahaja itu mudah karena menggunakan bahasa sehari-hari. Kecepatan responnya, kalau hukum negara itu lambat, butuh waktu bertahun-tahun, sedangkan hukum masyarakat bersahaja itu cepat, mingguan atau bulanan bahkan. Lalu kekuatan mengikat, kalau hukum negara diakui aparat negara, sedangkan hukum masyarakat bersahaja itu diakui secara moral, sosial dan moral. Di sini ada rekomendasi kebijakan menurut dari saya dari perspektif hukum bersahaja. Yang pertama ada revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan secara eksplisit memasukkan peraturan daerah
peraturan desa ke dalam hierarki perundang-undangan, baik sebagai bagian dari peraturan daerah atau sebagai jenis peraturan tersendiri. Lalu yang kedua ada penyederhanaan proses pembentukan peraturan desa yang tetap mengedepankan partisipasi warga namun tanpa prosedur yang berbelit-belit. Ini sesuai dengan semangat bersahaja sebagai lawan dari birokratis berlebihan. Lalu yang ketiga ada pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat tentang tata cara penyusunan peraturan desa yang baik, namun tetap dalam bahasa pendekatan yang bersahaja dan mudah diikuti. Lalu yang terakhir ada penguatan prinsip subsidiaritas dalam hukum Indonesia bahwa urusan sebaiknya ditangani oleh pemerintahan yang lebih rendah dan paling dekat dengan warga, kecuali jika tingkat yang lebih rendah tidak mampu menanganinya. Desa dengan segala kesederhanaannya harus menjadi titik awal pembentukan regulasi, bukan titik akhir penerimaan perintah dari atas. Di sini saya menarik kesimpulan, ya ini yang pertama, artikel Repository Village Laws secara tepat mengidentifikasi program sentral dalam sistem hukum Indonesia, pengabaian peraturan desa dari hierarki perundang-undangan nasional karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak secara tegas mengakui keberadaannya. Akibatnya, produk hukum yang paling dekat dengan masyarakat justru tidak memiliki kepastian hukum dan mudah ditundukkan oleh regulasi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, ada perspektif hukum masyarakat bersahaja yang dikembangkan dalam karya ini yang memadukan hukum progresif Sacipto Raharjo, kesederhanaan hukum adat, dan pluralisme hukum terbukti mampu memberikan analisis yang lebih kaya dan kritis. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sederhana, mudah diakses, dan lahir dari bawah, bukan hukum yang rumit dan dipaksakan dari atas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf Mas kalau jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, lalu masih terbata-bata dalam penyampaiannya. Saya sangat berterima kasih bagi yang sudah menyimak dan memperhatikan pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.